Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Jamhari MPD sebagai pembimbing Olimpiade Biologi di SMA Unggulan CT Foundation. Hari ini kita akan membahas soal Olimpiade Biologi untuk materi anatomi dan fisiologi tumbuhan. Izinkan saya untuk membagikan media pembelajaran untuk hari ini. Nah, sebelumnya saya sudah membahas soal untuk anafistum ya minggu lalu ada 3 soal. Jadi kita sambung lagi untuk pembahasan soal mengenai anatomi dan fisiologi tumbuhan. Langsung saja kita bahas soal nomor 1. Tentukan apakah pernyataan tentang orientasi mikrofibril pada dinding sel berikut ini benar atau salah. A. Orientasi ditentukan oleh pola polisakarida yang ditimbun oleh badan Golgi. B. Orientasi ditentukan oleh posisi fragmoplas selama pembelahan sel. C. Orientasi ditentukan oleh jalur yang ditempuh oleh roset pada membran plasma. Dan D. Orientasi ditentukan oleh bidang pembelahan sel pada meristem apex. Nah, sebelum kita menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu orientasi mikrofibril pada dinding sel. Karena ini merupakan keyword atau kata kunci dari soal ini. Nah, jadi pada komponen dinding sel tumbuhan terdapat mikrofibril. Nah, dinding primer tersusun atas selulosa, yaitu suatu polimer P glukosa dengan ikatan P1 sampai 4. Kurang lebih 8.000 hingga 15.000 gugus P glukosa membentuk satu rantai selulosa. Nah, kurang lebih 40 sampai 70 rantai molekul selulosa terdapat di dalam kelompok-kelompok yang sejajar membentuk mikrofibril. Mikrofibril saling berkelompok membentuk beberapa mikrofibril dengan diameter kurang lebih setengah mikrometer dan tampak dengan mikroskop cahaya. Nah, di dalam dinding sel, mikrofibril dilapisi oleh hemiselulosa yang selanjutnya dihubungkan ke hemiselulosa yang lain oleh pektin dan polisakarida yang lain. Nah, pada dinding primer, mikrofibril tersusun erat dan letaknya tersebar. Ruang-ruang di antara mikrofibril diisi oleh air, protein, dan bahan dinding sel yang lain, yaitu hemiselulosa dan pektin. Nah, di mana mikrofibril ini bersifat lentur atau fleksibel dan dapat memanjang. Dinding primer adalah struktur yang pertama dibentuk dan diletakkan pada lamela tengah. Sedangkan dinding sekunder terutama terdiri atas selulosa. Pada beberapa sel terdapat pektin. Lapisan terluar dinding sel sekunder terdapat lignin, kutin, dan suberin. Lignin terdiri atas 3 macam, yaitu coniferin alkohol, senafil alkohol, dan kumoryl alkohol. Kemudian, kutin merupakan rantai karbohidrat dengan jumlah atom C antara 21 hingga 35, sedangkan lilin atau wax adalah ester asam lemak dengan alkohol. Pada dinding primer, mikrofibril tersebar dalam suatu matriks bersifat lentur dan memanjang bersama-sama dengan pemanjangan protoplasma. Kadar hemiselulosa tinggi dan selulosa relatif rendah. Dinding primer merupakan struktur yang pertama kali diletakkan pada lamela tengah, sedangkan pada dinding sekunder, mikrofibrilnya tersusun sejajar, kaku, dan tidak dapat memanjang. Oke. Nah, kemudian di sini terdapat 2 teori yang berkenaan dengan pemanjangan dinding sel, yaitu teori multinet dan teori orientasi aktif. Berdasarkan teori multinet, mikrofibril diletakkan pada permukaan bagian dalam dinding sel menurut arah melintang terhadap panjang sel. Pada waktu dinding sel memanjang, mikrofibril mengalami reorientasi ulang ke arah sumbu longitudinal sel hingga mikrofibril
sejajar dengan sumbu. Dengan demikian, orientasi mikrofibril menurut teori multinet berlangsung secara pasif mengikuti perentangan dinding sel selama berlangsungnya pertumbuhan. Nah, selama pemanjangan dinding sel, mikrofibril bergerak satu terhadap yang lain. Nah, dalam hal ini terdapat enzim-enzim yang memutuskan ikatan antara dua polisakarida dinding sel, yaitu tetap melekat pada salah satu titik pemotongan, kemudian polisakarida dapat bergeser dengan bebas, serta bergerak hingga enzim membentuk ikatan yang baru. Itu merupakan teori multinet. Sedangkan teori orientasi aktif mengemukakan bahwa terbentuknya lapisan mikrofibril yang sejajar pada dinding sel tumbuhan tidak dapat tumbuh lagi yang berlangsung secara siklosis, yaitu mengalirnya bahan-bahan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Oke, nah itu sekilas tentang orientasi mikrofibril pada dinding sel tumbuhan. Nah, langsung saja kita bahas soal yang bagian A. Orientasi ditentukan oleh pola polisakarida yang ditimbun oleh badan Golgi. Nah, berdasarkan informasi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jawabannya adalah salah. Ya. Nah, jadi orientasi ditentukan oleh polisakarida itu bukan ditimbun oleh badan Golgi. Nah, yang bagian B, orientasi ditentukan oleh posisi fragmoplas selama pembelahan sel. Nah, di sini ada fragmoplas. Kira-kira apa itu? Oke, berdasarkan informasi yang saya peroleh, bahwa fragmoplas itu merupakan kumpulan kompleks mikrotubulus, mikrofilamen, dan elemen retikulum endoplasma yang berkumpul dalam dua set yang saling berlawanan tegak lurus dengan bidang pelat sel di masa depan selama proses anafase dan telofase. Nah, awalnya berbentuk barel dan terbentuk dari gelendong mitosis antara dua inti anak perempuan atau betina, sementara amplop nuklir berkumpul kembali di sekitarnya. Plat sel awalnya terbentuk sebagai piringan antara dua bagian struktur fragmoplas, sementara bahan plat sel itu ditambahkan ke tepi pelat tumbuh, mikrotubulus fragmoplas menghilang di tengah dan regenerasi di tepi pelat sel tumbuh. Dua struktur tumbuh keluar sampai mencapai dinding luar sel pembagi. Nah, fragmoplas dapat dibedakan secara topografi menjadi dua wilayah atau dua area, yaitu garis tengah yang mencakup bidang pusat di mana beberapa nilai tambah dari kedua set mikrotubulus antiparalel diinterdigitasi dan daerah distal pada keduanya di sisi bagian tengah. Oke, itu informasi tentang fragmoplas. Oke, kita baca lagi pernyataan yang B. Orientasi ditentukan oleh posisi fragmoplas selama pembelahan sel. Nah, jawabannya adalah salah. Oke, jelas ya jawabannya adalah salah. Kemudian yang C, orientasi ditentukan oleh jalur yang ditempuh oleh roset pada membran plasma. Jawabannya adalah benar. Dan D, orientasi ditentukan oleh bidang pembelahan sel pada meristem apex atau meristem pucuk. Nah, kita semua mengetahui bahwa meristem adalah jaringan yang dapat membelah, dapat melakukan pembelahan terus-menerus, atau belum mengalami diferensiasi. Nah, kalau yang D jawabannya adalah salah. Maka A salah, B salah, C benar, D salah. Nah, pembahasannya adalah mikrofibril selulosa disintesis oleh kompleks enzim sintase selulosa yang membentuk roset yang terbenam pada membran plasma. Seiring dengan mikrofibril yang baru terbentuk menyatu dengan dinding sel, maka roset kembali mensintesis selulosa yang bergerak di sepanjang rute yang sejajar dengan mikrotubulus korteks yang ada di sitoplasma. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas soal nomor 2. Pada suatu percobaan, dua set larutan sukrosa dengan konsentrasi yang beragam disiapkan, set 1 dan set 2. Pada set 1, setetes larutan metilen biru atau metilen blue ditambahkan pada masing-masing tabung untuk mewarnai larutan.
pada set kedua, sampel jaringan tumbuhan dengan bobot dan luas permukaan yang sama ditambahkan sebanyak 1 sampel per tabung. Setelah 2 jam, setetes larutan berwarna dari set 1 ditambahkan pada tabung uji sesuai dengan konsentrasi pada set 2. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, anak panah pada masing-masing tabung menunjukkan pergerakan tetesan. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Bobot jaringan pada tabung uji 1 set 2 bertambah berat setelah 2 jam daripada bobot di awal percobaan. B. Potensial air atau T besar tabung uji kelima set 1 paling tinggi nilainya. C. Hasil menunjukkan bahwa proses yang sedang berlangsung pada tabung uji kedua set 2 adalah osmosis dan kerapatan jenis. Yang bagian D, hasil tidak akan berubah jika larutan sukrosa diganti dengan larutan NaCl atau natrium klorida dan konsentrasi yang sama dijaga. Nah, di sini ada sebuah percobaan ya, di mana seorang peneliti menyediakan 2 set larutan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Jadi ada 2 set 1 sama set 2, di mana masing-masing set itu diberi larutan metilen biru atau metilen blue ya. Nah, langsung saja kita bahas yang bagian A. Nah, bobot jaringan pada tabung uji pertama, set kedua, bertambah berat setelah 2 jam daripada bobot di awal percobaan. Nah, jawabannya adalah benar. Benar ya? Nah, sebelum sampel jaringan dimasukkan ke dalam tabung uji set 2, konsentrasi larutan sukrosa untuk masing-masing nomor tabung uji adalah sama. Oke. Nah, yang bagian B. Potensial air atau T besar tabung uji kelima set 1 paling tinggi nilainya. Nah, jawabannya adalah salah ya. Nah, jadi setelah tadi kita berikan konsentrasi larutan sukrosa untuk masing-masing tabung uji atau tub, maka sampel jaringan dimasukkan. Akan terjadi aliran neto air ke satu arah jika terdapat gradien potensial air antara larutan dan jaringan, atau arah panah tetesan ke atas atau ke bawah. Akan tetapi, jika larutan bersifat isotonis terhadap jaringan, maka tidak terdapat aliran neto air atau arah panah tetesan ke segala arah. Jadi jawabannya adalah salah ya yang bagian B. Kemudian C. Hasil menunjukkan bahwa proses yang sedang berlangsung pada tabung uji kedua set 2 adalah osmosis dan kerapatan jenis. Benar ya. Nah, jadi proses yang berlangsung pada tabung uji kedua set 2 ini dia berlangsung secara osmosis, artinya dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oke. Nah, kemudian D. Hasil tidak akan berubah jika larutan sukrosa diganti dengan larutan NaCl dan konsentrasi yang sama dijaga. Jawabannya adalah salah ya. Nah, jadi berdasarkan informasi ini, maka sebelum sampel jaringan dimasukkan ke dalam tabung uji set 2, konsentrasi larutan sukrosa untuk masing-masing nomor itu adalah sama. Jadi tabung 1, 2, 3, 4, 5 dia memiliki konsentrasi larutan sukrosa yang sama atau homogen. Nah, setelah sampel jaringan dimasukkan, akan terjadi aliran neto air ke satu arah jika terdapat gradien potensial air antara larutan dan jaringan. Akan tetapi, jika larutan bersifat isotonis atau setimbang terhadap jaringan, maka tidak terdapat aliran neto air. Nah, tabung 1, 2, dan 3 itu mengandung larutan sukrosa yang bersifat hipotonis terhadap jaringan. Sedangkan tabung kelima mengandung larutan sukrosa yang bersifat hipertonis terhadap jaringan. Jadi tabung 1, 2, dan 3 dia bersifat hipotonis terhadap jaringan, sedangkan tabung kelima dia bersifat hipertonis terhadap jaringan.
Dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa potensial air di jaringan setara atau sama dengan potensial air larutan sukrosa dengan konsentrasi sebesar 0,2 molar. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 3, dan ini adalah soal terakhir. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan hasil pengamatan panjang hipokotil kecambah dari berbagai galur Arabidopsis yang ditumbuhkan di bawah kondisi gelap, cahaya biru, dan cahaya merah. WT menunjukkan wild type. Jadi WT itu merupakan singkatan atau akronim dari wild type. Kemudian CRY1- merupakan galur mutan yang mengalami defisiensi kriptokrom 1. Jadi kalau dia pangkat negatif atau minus, dia mengalami pengurangan atau defisiensi kriptokrom. Kemudian CRY1+ merupakan galur mutan yang mengekspresi kriptokrom 1 berlebih. Jadi kalau dia pangkat positif atau plus, maka dia mengalami kelebihan kriptokrom 1. Dan PHYB pangkat negatif atau minus merupakan galur mutan yang mengalami defisiensi fitokrom B. Jelas ya, kalau dia pangkat negatif maka dia mengalami defisiensi atau kekurangan. Nah, di sini CRY merupakan singkatan dari kriptokrom, sedangkan PHY merupakan singkatan dari fitokrom. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Cahaya biru menghambat elongasi atau pemanjangan batang kecambah yang memiliki fitokrom B. B. Cahaya merah menghambat elongasi batang kecambah yang memiliki fitokrom B. C. Cahaya biru menghambat elongasi batang kecambah yang memiliki kriptokrom 1. Dan D. Etiolasi memerlukan fotoreseptor kriptokrom dan fitokrom. Nah, pada peristiwa fotomorfogenesis, cahaya dianggap sebagai sinyal oleh tumbuhan. Reseptor yang terlibat pada fotomorfogenesis adalah kriptokrom atau CRY dan fitokrom atau PHY. Ya, ada dua ya. Ada dua reseptor yang terlibat pada proses fotomorfogenesis. Nah, pada hasil percobaan yang ada di sini, tampak bahwa cahaya merah atau red light akan menghambat elongasi batang kecambah yang memiliki fitokrom B, dan cahaya biru atau blue light akan menghambat elongasi atau pemanjangan batang kecambah yang memiliki kriptokrom 1. Oke. Nah, jadi berdasarkan informasi tadi, maka A. Cahaya biru menghambat elongasi batang kecambah yang memiliki fitokrom B. Jawabannya adalah salah. Jadi sebetulnya cahaya biru akan menstimulasi elongasi batang kecambah yang memiliki fitokrom B. Bukannya menghambat, tapi malah menstimulasi atau merangsang elongasi. B. Cahaya merah menghambat elongasi batang kecambah yang memiliki fitokrom B. Jawabannya adalah benar. Benar ya? Benar kalau cahaya merah itu akan menghambat atau menginhibisi adanya elongasi kecambah yang memiliki fitokrom B. Yang C, cahaya biru menghambat elongasi batang kecambah yang memiliki kriptokrom 1. Jawabannya adalah benar. Yang D, etiolasi memerlukan fotoreseptor kriptokrom dan fitokrom. Jawabannya adalah salah. Ya. Jadi untuk proses etiolasi dia tidak memerlukan fotoreseptor yaitu kriptokrom dan fitokrom. Oke. Nah, demikianlah pembahasan soal Olimpiade Biologi kali ini tentang materi anatomi dan fisiologi tumbuhan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas soal Olimpiade untuk bidang-bidang yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.